Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Haji Muhammad Khalil SMAG, yang saya hormati Haji Muhammad Abdus Somad, ini karena panjang ini, MAG, MED dan PhD ya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat, sempat, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa memenuhi undangan khusus dari madrasah dalam rangka untuk membangun madrasah yang unggul dan kompetitif. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Abdul Somad Bihadi. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan sampai di hari akhir nanti, dan tanpa panjang lebar tetap semangat, dan nanti kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Somad. Dan sebelumnya akan disampaikan lebih dahulu, yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Haji Muhammad Khalil SMAG. Terima kita buka dengan pembacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan baca Fatihah acara pada siang hari ini bisa dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Khalil SMAG. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati akhi Nazohir Bapak Kiai Haji Atim Abdus Somad, MAG, MED, PhD, serta seluruh dewan guru staf karyawan Madrasah Aliyah Salafiyah, serta siswa-siswi thalib-thalibah Madrasah Aliyah Salafiyah lumur lagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan pagi hari ini di Aliyah Salafiyah spesial dari Sabtu kita ada acara mengundang, ada acara dalam rangka itu membangun madrasah yang unggul dan kompetitif. Jadi tujuannya kita nanti ya dengan semua dengarkan nanti apa yang disampaikan oleh Mas Kiai Haji Atim. Ya, beliau juga lulusan Aliyah sama seperti sampean. Aliyah biar sampai sekolah Aliyah itu semangat, jangan lempeng, jangan minder. Beliau Aliyah, sekarang beliau di Jakarta punya jabatan, itu tidak serta-merta bagaimana beliau juga nanti juga di S1, S2 sampai S3. Mungkin di antara ada yang mau S3, ada yang S1, S2, nanti mudah-mudahan sekali lagi Anda dengarkan, mudah-mudahan Anda semangat belajar di Madrasah Aliyah, Anda menjadi nanti ke depan menjadi siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi Anda dengarkan ya, jangan sampai ya, tadi ada sempat ya kelas 12 IPA saya sedikit marah karena apa? Kurang respect, kurang respon terhadap apa yang ada. Sekali lagi Anda disiplin, Anda dengarkan, Anda masukkan, Anda camkan, dan Anda harus bangga menjaga Madrasah Aliyah. Susah, beliau sekarang sudah menjabat di Jakarta, urusan pria menengah, dan saya ucapkan terima kasih juga. Beliau mestinya mau pulang pagi ini, cuma dia takut sama kakak, nggak berani pulang duluan ya. Dia takut sama kakak, nanti adiknya diminta lagi kan repotnya kak. Makanya dia pulangnya tunda, pulangnya ke Jakartanya habis duhur. Jadi saya ikut aja, mudah-mudahan nanti Pak Haji biar mereka semangat, biar mereka
pede dengan madrasah aliyah, biar mereka anak santri tapi yang mempunyai kemampuan teknologi, anak santri tapi yang mempunyai wawasan pandangan yang moderat, yang bagus. Itu yang menjadi bicara kita ke depan. Ya, terima kasih. Yang di luar mendengarkan ya, dua salonnya Pak Saleh. Yang di luar mendengarkan, ya walaupun tanpa nggak mendengarkan pembicaranya, tapi mendengarkan apa, nggak melihat tapi mendengarkan suaranya. Kalau bisa salonnya di itu nggak bisa Pak Saleh. Di apa? Paralel dengan yang di luar kalau bisa. Nggak bisa, tapi di luar terdengar ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat, dan nanti setelah selesai acara istirahat, jangan pulang, ada pulang kemarin ya, sampai rumah sudah pulang ya. Setelah acara istirahat, mungkin ya istirahat, nanti ada pembelajaran seperti biasa. Karena kasihan nanti kalau satu pulang, satu rumah juga ya kasihan ya, habis acara seperti pembelajaran, istirahat dulu, nanti seperti pembelajaran seperti biasa. Itu aja, semangat ya madrasah aliyah lagi. Semangat ya? Semangat. Harus bangga ya, harus bangga menjadi siswa madrasah aliyah. Siapa tahu nanti sekolah akan datang, jenengan bisa dilihatnya Mas Kadiati sudah pensiun jenuh. Sekarang dirijennya siapa? Dirjen Kasubdinya siapa? Oh amanah alumni aliyah lagi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Manapal Yasin Bagi. Sebelum Bapak Haji Muhammad Abdul Somad menyampaikan materinya, terlebih dahulu saya dengan secara singkat ini untuk PT-nya atau kurikulum PT-nya, bahwa beliau ini pernah menjadi sekretaris proyek ya tahun 2015, dan terakhir sekarang itu adalah Kasubdit PAI pada SMA, SMA LB dan SMK Kementerian Agama Indonesia. Dan untuk pendidikan biasanya dari Madrasah Jaya, SMP, SMA, Dunia, Polres, Yayan Wali Songo, Yayan Semarang, dan Pindah Business Management, dan terakhir 2015 itu adalah Pindah University Public and Policy and Management dengan title PhD. Itu adalah sekelumit tentang CV beliau, dan mari kita sambut dengan aplaus Bapak Haji Muhammad Abdul Somad MAG MAD PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Wa qala aidan the future of universities and also Islamic education is in question, as some Islamic institutions include this kind of madrasah aliyah salafiyah al-umragi struggles to remain relevant to respond current challenges and the future needs of the society. You understand? Okay. The laki-laki who able to translate into Indonesian will get some reward ya. The future, saya tahu artinya, saya kasih hadiah nih. Future is actually belongs to those who prepare since right now. Siapa yang tahu? Siapa ya? Coba yang bilang itu. Ayo aja sekalian. Future, saya izin aja.
Saya relate aja. Future, masa depan, is actually belongs to those who prepare since right now. Masa depan itu adalah milik mereka yang mempersiapkan sejak sekarang ini. So now you are preparing your future through this Madrasah Aliyah As-Salafiyah Lumragi, ya. Nanti kita ubah tagline-nya, Madrasah Aliyah As-Salafiyah Lumragi, unggul dan kompetitif, ya. Kalau saya bilang Madrasah Aliyah As-Salafiyah Lumragi, unggul dan kompetitif. Kita coba ya. Madrasah Aliyah As-Salafiyah Lumragi, unggul dan kompetitif. Tangannya begini, semangat, semangat. Ya, auranya orang yang punya masa depan yang cerah itu semangat, jangan blok-blok kayak ayam teror tadi. Ya, semangat ya. Madrasah Aliyah As-Salafiyah Lumragi. Dipoto Mas Pak Lukman, dipoto, ulang lagi dulu, dipoto kita. Ya. Alah, gimana ini ya. Jadi alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di sini ya. Memang tadi betul ya, kepala sekolahnya itu kan Kakak Akbar, Mas Kiai Haji Amal ya. Saya mau ke Bandung, ada tugas kantor juga, tapi saya ditahan, nggak boleh supaya ngasih motivasi karena kebetulan mulai tahun 2023 saya menjadi Kasubdit di yang nangani masalah sekolah, sekolah SMA, SMK, termasuk ya Aliyah ini ya, sehingga selevel SMA, SMK, sehingga saya tentu saja sangat tertantang untuk bisa memberikan motivasi karena memang dulu saya juga alumni madrasah kombinasi SMA ya, saya juga mondok yang alhamdulillah diberikan kesempatan dapat beasiswa S2 dan S3 di Australia. Ada mau nggak pengen S2 S3 di Australia? Mau ya? Masa sekali-kalinya hidup tahunya cuma lu lagi berbes doang ya kan? Kagak keren. Ini jailun fil ardi khalifah. Khalifah itu lihatnya tidak hanya di Lumragi, lihatnya di mana-mana juga ya kan. Bumi Allah itu luasnya minta ampun ya. Pernah nggak Anda ke Malaysia? Ke Singapura, Amerika, ke Korea, ke Jepang? Aduh, sedih sekali saya ini. Negara-negara yang saya sebut tadi itu saya pernah semuanya, coba ya. Karena levelnya ilmu, if you got the knowledge, the rest will follow. Kalau Anda punya ilmu, yang lainnya akan mengikuti. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Anda harus bangga di desa Anda Lumragi itu ada madrasah unggul dan kompetitif namanya Madrasah Aliyah As-Salafiyah Lumragi. Andanya harus menjadi pribadi yang begitu ya. Karena apa? Masa depan itu tergantung mana di mindset, di pikiran ya. Here, so Anda harus punya mindset yang positive thinking, husnudon ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudonnya apa? Saya yakin saya nanti bisa juga S2, S3 keluar negeri. Allahumma amin. Amin ya. Saya mau tanya, ada nggak yang dari Madrasah Aliyah As-Salafiyah ini orang Jakarta? Oh, ada, alhamdulillah. Ada nggak yang dari Kalimantan? Ada nggak yang dari yang dari Pekalongan? Ah, bohong ini ngajak lagi ini kayaknya ya. Ada yang dari mana? Oke. Jadi gini intinya. Oh, ada dari Afrika juga ya? Iya. Betul. Anda itu harus punya kayak perspektif, kayak pengalaman supaya pergaulannya tidak hanya Brebes, pergaulannya luas ya. Oke, kita lihat. Anda pernah tahu nggak ini saya di mana nih? Yang tahu saya kasih hadiah. Ini saya sedang di Singapura. Enggak, tadi dia bilang dulu sih buat Singapura, Singaparna. Ini di Singapura, di NUS, National University of Singapore ya. Negara kecil tetapi perguruan tingginya itu the best university in the world. Negaranya kecil tapi dia beberapa lembaga pendidikannya menjadi lembaga pendidikan unggul dan kompetitif yang terbaik. Coba ya, saya juga kepingin nih ya, Indonesia itu kan negaranya luas banget gitu ya.
Jadi mungkin saya harus berada di tengah-tengah itu kali ya. Yap. Ya. Saya biar adil. Ini kan nanti kalau pas saya di tengah, Anda balik menghadap sana bisa nggak? Bisa. Sekarang Anda muter karena saya mau ke sana. Nah. Kurang. Suaranya kurang ini masalahnya. Muter. Ya. Muter. Ya. Tapi konsentrasinya melihatnya ke saya ya. Ya. Saya bisa ke sana nggak Pak Azri? Nggak bisa ya. Ya. Sambil menyapa yang di sini ya. Ada yang dari Pekalongan yang di sini. Ada yang dari Riau, ada mana dari Riau? Oh, ada yang dari Sulawesi nggak? Bener nih yang dari Sulawesi. Ada dari Pakistan. Oh iya. Oh ada yang dari Pakistan. Pakistan Selatan. Assalamualaikum. Fokus ya, hidup itu harus fokus. Anda harus push to the positive thing. The thought that we think is creating our future. You understand? Apa yang kita pikirkan itulah yang akan membentuk masa depan kita. Kalau Anda berpikir, saya orang umum ini, saya akan jadi biasa-biasa aja dan seterusnya, that will create your future. Kalau Anda berpikir, saya orang umum kita, saya yakin saya bisa sekolah sampai ke luar negeri, saya akan bermanfaat di sini bantunya orang itu yang akan terjadi. Anda harus optimistik, husnudon. Dulu saya juga mikirnya begitu juga. Mungkin nggak ya saya bisa sampai sekolah S2, S3 ke luar negeri. Tetapi kita punya mimpi. So you have to burn your motivation. You have to believe yourself. Jangan lupa divine intervention, riyadhah kepada Allah Subhanahu. Apa riyadhah kepada Allah Subhanahu? Ya ini madrasah aliyah juga tepat di lingkungan pondok pesantren. Keren banget ya kan? Ada di pesantren dekat-dekat, kepala sekolahnya pengasuh pondok pesantren, masya Allah. Ini jarang-jarang nih. Bayarnya berapa sih kira-kira ini kok cita-citanya unggul ya? Bayarnya berapa? Saya itu penasihat IBS. Anda tahu IBS di Malang? Bayarnya itu 50 juta sebulan. Sanggup nggak Anda? Bayar ini murah kali. Saya pikir bayarnya cuma sebulan 500.000. Malah lebih murah kali ya? Coba bersyukur Anda. Iya, berapa? 90.000. Hari gini masa habis itu bandel-bandel. Tadi saya lihat di kelas ada yang masih di dalam kelas tuh. Jangan begitu ya. Disyukuri sudah seperti ini tuh Pak Haji Ahmad itu luar biasa. Anda itu apanya dia coba? Itu kalau beliau bukan sosok kiai, nggak punya semangat untuk ngatur pendidik Anda. Ngapain capek-capek mempersiapkan Anda menjadi orang berguna? Kalau kepala sekolah yang cuek, lo mau nakal kayak mau jadi apa terserah. Tapi karena guru-guru madrasah Aliyah As-Salafiyah ini merupakan guru yang pendekatannya di dalam hati. Kalaupun marah itu ekspresi cinta kepada Anda karena ingin memastikan Anda besok menjadi orang-orang yang bermanfaat. Orang tua yang sekolahnya harus mahal itu karena memang guru-gurunya bisa menjamin seperti itu. Ya, dan ini guru-guru menjamin harganya murah menurut saya. 800.000 sebulan ya. Saya ada doang gitu ya. Masih ada ya SPP 100.000 apa sebulan. Anda lihat di kursinya itu bayarnya 50 juta. Habis begitu bayarnya 100.000, 80.000 bandel. Gimana dari Hongkong? Masya Allah, luar biasa di guru-guru madrasah Aliyah As-Salafiyah. Tepuk tangan buat guru-guru semuanya. Tolong ya, Anda anak-anak jangan bandel. Anda itu murah. Saya itu menjadi pembina sekolah-sekolah favorit unggulan di Indonesia. Saya tahu betul berapa mereka bayarnya. Anak saya saja di Darul Quran bayarnya itu minimal 3 juta sebulan. Ini masuknya itu 27 juta. Tursina 50 juta, sebulannya bisa 7 jutaan. Anda murah-murah begini, masya Allah, bersyukur. Jangan bandel-bandel, hormati itu guru-guru kamu itu yang ikhlas beramal, masya Allah, ya kan? Luar biasa, ya. Ini apalagi yang mau baca di foto dulu yang bagus. Ya, future is actually belongs to those who prepare since right now. Masa depan itu milik mereka-mereka yang dipersiapkan sejak sekarang ini. Maka Anda bersyukur ya, didatangkan begini ya, kan saya datang begini. Memang kalau saya bukan
Pak kepala sekolah kayak itu ada datang ya. Jarang-jarang. Pernah ada nggak kasih motivasi begini? Nggak ada kan? This is the only one and the first time ever I guess, ya kan? Pertama kali ya saya ada di sini, ya kan? Kasih motivasi begini ya. Biasanya saya diundang ini. Ya, khusus untuk Anda ini saya kepingin sekali alumni Madrasah Aliyah As-Salafiyah semoga menjadi duta, menjadi ambasador Islam rahmatalil alamin. Namanya juga rahmatalil alamin, bukan lil Brebes, bukan lil Indonesia. Berarti apa Anda? You have to travel around the world. Anda ke seluruh keliling dunia. Berarti you have to be able to get the knowledge. Anda harus punya ilmu pengetahuan yang mumpuni. Coba kita lihat. Nah, enggak so ini ada. Di pesantren dan madrasah, why we need to study overseas? Kenapa sih saya mengatakan Anda harus punya mimpi besar meskipun di sekolah ini? Itu that's possible. Itu kemarin ada namanya di American Got Talent, namanya siapa? Siapa namanya? Nah, seperti coba ya kan? Dari itu dia bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Lewatnya apa? Prestasi dan keyakinan ya. Anda di pesantren, di madrasah, sekarang ini banyak madrasah unggulan. Dan sekarang itu madrasah menjadi sekolah yang favorit. Karena apa? Mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Di sini tempatnya. Kalau di SMA itu, makanya saya sedih ya kalau yang di Madrasah Aliyah As-Salafiyah belum bagus ininya ngajinya. Silakan curhat sama ibu gurunya biar dikasihkan kelas khusus. Ya, Anda dipersiapkan, Anda harus yakin, Anda harus jangan malu-malu. Masalah ilmu itu jangan malu-malu ya. Nanti apa? Karena kualitas madrasah ini akan diukur lewat alumninya. If you want to see the quality of Islamic education, you can see through the quality of their alumni. Apa itu artinya? Kalau Anda ingin lihat kualitas madrasah, sekolah, perguruan tinggi, lihatlah alumninya. Coba alumninya, ini dari Madrasah Aliyah As-Salafiyah, ternyata luar biasa, bisa ngimamin, bahasa Arabnya keren, bahasa Inggrisnya keren. Oh dia ternyata lanjut ke UI, UGM. Oh enggak, ke UGM. UI, ya kan, keren-keren. Habis itu besok-besoknya Anda menjadi orang yang bermanfaat ya, menjadi penemu apa dan seterusnya. Itulah hidup ya. Anda anak muda itu waktunya cepat sekali berlalu. Gunakan waktu muda Anda untuk menyemangati studi setinggilah dan Anda pasti akan bisa. Lihat tuh di sana. Sekarang laki-laki tengok ke sana, madepnya ke sana. Lihat tuh. Ya. Tengok, putar-putar dulu kelilingnya. Coba Anda lihat. Pesantren dan madrasah, why we need to study in overseas? Oke, apa itu? Building international reputation and recognition as well as global networking. Karena tadi Islam rahmatalil alamin. Bagaimana menjadi rahmatal alamin kalau tahunya cuma luar, ya kan? Pergaulannya harus global, ya, global. Oke, makanya saya di Jakarta punya pesantren Madani Global Citizenship, ya. Ini pesantren yang menjembatani anak-anak yang kuliah di luar. Anda yang dari Madrasah Aliyah, dari pesantren, begitu lanjut ke perguruan tinggi di UI, di UIN, ada Jakarta, TII, PTI, supaya atas pesantrennya nggak hilang, pondoknya di tempat saya. Oke, jadi nanti kalau para alumni As-Salafiyah mau lanjutkan kuliah, tetap suasana pesantren, pondoknya tempat saya tuh. Nih, having international experience. Nah, Anda punya pengalaman internasional. Provide more confidence to deal with national and international issues. Itulah profile alumni madrasah dan pondok pesantren ke depan. Nah, ini coba, Anda tahu nggak ini? Building connection, gimana aja itu coba? Nah, itu saya. Gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Gimana tuh? Hah? Luar negeri. Ya di luar negeri mana, bro? Hah? Ada yang tahu? Ibu yang empati, Amerika, Korea, China. Cina, agak benar. Yang pertama itu di Adelaide, Australia Selatan. Yang kedua itu ada tulisannya tuh McGill. Ada pernah dengar nggak McGill University? Saya ke Kanada. Pernah nggak ada ke Kanada? Pernah. Taunya kadal kali ya. Benar gitu banget. Oke. Yang dibawa lagi kemana tuh? Itu Anda
University. Oh. Alumni madrasah yang tadinya pakainya jadul macam-macam, tapi kemana-mana karena ilmu gitu loh ya. Yang itu apa? Ya Korea lah saja disebut ya. Oh nggak pernah, jangan suka nonton film Korea. Anda harus ke Korea betulan. Iya. Senangnya film Korea tapi Anda ke Korea ke apa namanya? Korea TKW. Ke perguruan tingginya sana. Bagaimana mereka itu bisa maju? Mereka bisa maju karena cinta ilmu dan pengetahuan, bukan cinta sinetron. Ya. Kita itu anak-anak semuanya terhadap budaya barat, kita itu lebih kena dampak sampah budaya baratnya daripada esensi budaya yang bagus mereka. Budaya mereka yang bagus itu apa? Kerja keras, bersih, ya. Bukan kemudian yang Anda kenal itu kan anak rumah ya, film-film Korea itu sinetron, glowingnya yang ditiru, fisiknya yang ditiru, tapi akhlaknya nol. Itu jangan, ini yang ditiru ya. Oke, kita lihat itu lagi di mana tuh? Having international experience, academically and culturally, coba. Di Jerman, coba ya. Alumni madrasah bisa kemana-mana. Ke Prancis, kenapa ada ke Prancis? Sedih saya coba ya kan. Tapi saya bilang begini untuk memotivasi Anda. One day who knows ya, salah satu di antara ini semua anak-anak semua nih tiba-tiba kemudian kena termotivasi. Saya kepingin seperti Pak Adit tadi, ya kan? Supaya Anda bisa ke nih. Setelah saya cinta terhadap ilmu, tadi SOP-nya harus kita sekolahnya selesai S3 ini beberapa negara yang saya kunjungi ini. Saya 2014 wisuda. I have finished several my PhD and then I visited several countries. Ya, saya mengunjungi beberapa negara. Ini karena janji Allah itu gak bakal bohong. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Tuh, saya ke Mekil 2 kali. Ke Kanada itu 2 kali tahun 2015, tahun 2014, ya kan? Tuh, kemana aja? Ke SFU. Ada yang tahu SFU? Itu yang tahu nggak SFU apa namanya SFU? Simon Fraser University. Nah, gimana kalau mau ini semangat ini, ya kan? Ada UBC, ada apa? British Columbia University. Tahu juga ya? Ini tujuannya ada biar semangat tuh. Meskipun kita sekolahnya di sini, mimpinya harus besar. Big dream, ya. Namanya law of attraction. Namanya hukum law of attraction. You are what you think. Kamu itu apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda bikinnya udahlah di orangnya saya nasibnya paling begini-begini aja. Habis sekolah SMA ya untung-untung kalau bisa kuliah. Kalau enggak habis itu paling saya nikah perempuan aja gitu aja. Selesai gitu. Ya akhirnya begitu aja. Saya habis itu nanti nyabutin bawang. Udah. Anda percaya ada banyak beasiswa LPDP yang disediakan oleh pemerintah saat ini. Beasiswa 5.000 dokter. Dimana yang dulu impossible sekarang possible. Banyak anak-anak petani, banyak anak-anak tukang becak, banyak yang bapaknya bukan siapa-siapa, tetapi memiliki semangat yang luar biasa. Mereka bisa mendapatkan beasiswa LPDP, kemudian bisa S2, S3 lowong. Itu ada ceritanya tuh, anak tukang becak dapat beasiswa LPDP S1, sekarang S2, S3. Sekarang dia pulang menjadi dokter, teman-temannya yang ngecek itu dulu, kamu anak tukang becak gak bakal bisa apa-apa. Pulang dia dari PhD, dokter, kemudian bisa membanggakan orang tuanya, temannya ngecek itu tetap menjadi bukan siapa-siapa. Itu semua karena keyakinan dan husnul positive thinking, oke? Nah, saya ke Australia, kalau Australia ke macam-macam bolak-balik itu ya, ke Al-Azhar berapa kali Mesir. Pernah nggak ada ke Mesir? Meskipun bukan alumni Mesir itu kepala sekolah Anda itu, Mas Kiai apa itu yang alumni Mesir? Saya ada alumni Mesir sampai 3 kali itu ke Mesir. Yang terakhir 2021 saya ke Mesir. Oke, coba bayangkan ya, semuanya kalah kamu. Tuh ke Amerika, Anda pernah nggak ke Amerika? Aduh, nggak pernah ke Amerika, ya? Ke Belanda, coba. Nah, itu semua karena alumni madrasah, ya. Ke British, ke Inggris, ya kan? Ke Vietnam, pernah ke Vietnam nggak? Cuma lihatnya Vietnam doang, ya. Ya, kemana lagi tuh? Ke Maroko ya, kita doakan Maroko lagi gempa ya. Semoga yang ditimpa diberikan dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa itu anak-anak yang saya cintai? Pertama, Anda harus semangat, ya. Jangan lupa.
Anda itu saya sekali lagi ya bersyukur biaya pendidikannya kok murah, jingga banget murah, ya. Meskipun saya tahu Pak, ya, tapi di sini jangan dibandingkan di kota, tapi well compare to the rest of the society, masih sama-sama Indonesianya. Bahkan saya tahu ada yang sekolah di Turkinya itu orang berbes juga, mungkin kelasnya juga ya kali ya. Itu sekolahnya di sana mahal kali, Anda sekolahnya di sini semangat lah. Karena apa? Masa depan untuk bisa begitu tidak hanya milik orang-orang kaya ternyata. Milik siapa aja, apalagi pemerintah sekarang ada beasiswa dari pemerintah Indonesia sendiri. Dulu saya dapat beasiswa S2 itu dari Australia, S3-nya dari Australia. Artinya apa? Saya kompetisi bebas dengan orang-orang sedunia. Karena pemberi beasiswa dari Australia ada 2.500 untuk mendapatkan slot 50 orang. Untuk S2 saya ada 500 kompetitor yang diterima cuma 5 orang, itu salah satunya saya. Sekarang beasiswa itu ada di Indonesia. Gampang. Kalau asal saya tahu ini alumni lagi, saya yang ngetes, Pak, saya itu dulu. Ini saya di wawancaranya bisa dulu itu alumni lagi. Kenapa saya ikut beasiswa ini? Karena saya termotivasi oleh Bapak. Tak lulusin? Iya, bisa. Karena beasiswa sekarang oleh pemerintah Indonesia. Jadi tolong semangat ya. Oke, ini saya mau kenalin nih pesantren saya. Pernah dengar nggak? Nanti coba di Google ya. Anak-anak sekarang kan punya gadget semuanya. Namanya Pesantren Madani Global Citizenship. Tuh ya. Mereka itu rata-rata santri tapi sedang kuliah di III. Ada yang tahu pernah dengar nggak III? Institut Ilmu Al-Qur'an. Rata-rata hafidhoh. Terus di tempat saya saya tampung di pesantren ini. Kemarin kita melakukan kunjungan pesantren, tempatnya Kiai Said Agil Siroj Kempek. Nah itu. Nah kemudian kita ini pengajian itu lagi store hafalan Al-Quran tuh. Jadi anak-anak yang putri ya, terutama anak sedang kelasnya khusus putri yang menghafalkan Quran, itu store hafalan Quran ini sama bunyanya yang tadi adiknya Wa Haji Amar ya store hafalan Al-Quran. Karena hidup di dunia ini Anda itu tidak hidup untuk makan habis itu mati. Anda hidup itu pertanggungjawabannya dunia dan akhir. Nah sekolah ini visinya jauh, menyiapkan Anda bahagia fit ini berdunia makanya harus di-track, dibenerin nih. Di samping itu ada kegiatan seminar yang ngaji kita. Ini Fathul Qorib itu yang ngaji itu kalau Anda kelihatan bacanya tidak dibaca ya, nanti dikirimkan ya Pak Lukman ya. Itu angkat ngaji adiknya Wajah Amar alumni Al-Azhar Mesir. Ngajinya pakai online, Fathul Qorib kadang offline, ya kan? Ya ini ada motivasi beasiswa. Jadi kurang apa sekarang ini ya? Pemerintah sudah hadir. Jadi Anda harus semangat supaya Anda menjadi Islam rahmatan lil alamin, yang artinya Anda menjadi duta, menjadi ambasador bagi ajaran Islam yang membawa perdamaian bagi dunia. Saya doakan semoga alumni Madrasah Aliyah As-Salafiyah ini semuanya saja saya doakan, dan siapa saja yang hatinya termotivasi dan serius, maka itulah yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi duta, menjadi ambasador, dan diberikan kesempatan bisa sekolah S2, S3 seperti saya ke luar negeri. Allahumma dari saya cukup sekian saja. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya 1, 2, 3 orang sebelum saya pun berangkat ke Bandung. Saya persilakan untuk bertanya apa aja, boleh ya. Saya persilakan, saya tutup dulu sesi ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya, nggak perlu dimoderatori Pak Soi ya, langsung aja. Yang mau tanya ngacung. Laki-laki mana? Ada yang tanya nggak? Aduh, ini pada takut. Kenapa takut tanya itu? Nggak digigit juga kok. Mana ada yang tanya? Itu ngacung ya? Dulu ya, ciri-ciri orang yang sukses kalau diberikan kesempatan bertanya dia pasti ngacung. Itu dulu saya begitu, dan saya perhatikan. Ini saya serius nih. Anak-anak yang haus akan informasi dan berani bertanya, biasanya ini indikator anak-anak yang akan sukses. Orang sukses itu definisinya gampang. Orang sukses itu above the average people. Ya Bu ya? Apa itu above the average people? Di atas rata-rata. Umumnya kalau siapa yang mau tanya? Kalau orang kepingin sukses tanya.
Meskipun mau tanya itu berat, pasti rodok, dredeg, tapi mau tanya apa lupa aku lah ya. Itu biasa dulu saya juga alami begitu. Tetapi nanti akan ada proses, ya. Biasanya begitu. Dan biasanya yang kedua ada ciri-ciri orang yang setengah sukses. Ciri-ciri yang setengah sukses begini. Dia nggak bertanya, habis itu loh. Tadi sebetulnya saya mau tanya. Nah, tadi sebetulnya mau bertanya, nggak jadi orang yang sukses itu menjadi orang di atas rata-rata. Rata-rata anak-anak kalau malam tidur dia bangun sholat malam, sholat tahajud, ya. Itu. Jadi saya sekali lagi, siapa yang mau tanya? Coba disuruh kasih motivasi. Tuh, 1, 2. Tapi putri-putri ini, yang putra coba nih. Putra itu arijalu qawwamuna 'ala nisa. Begitu tampilannya gimana ini mau menjadi imam-imam mereka begini? Mau nggak kamu dimakmumin orang-orang profilnya begini? Nggak mau, imamnya begini nih, madesu masa depan surat ini. Coba, iya kan? Tidak inovatif, tidak agresif. Saya mau tanya, saya memegang masa depan gitu. Laki-laki kok cempet begitu gimana? Mana nggak ada yang berani bertanya ini, ya? Gitu 1, coba 2, gitu dong. Nah, oke ya, laki-laki dulu nih, ya coba. Coba tanya, kasih mic-nya satu, ambilin. Ini jarang-jarang loh. Ayo gunakan kesempatan. Saya punya waktu cuma 15 menit lagi. Ya, kenalkan namanya, terus pertanyaannya apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aiman Yasin Nurtaufik. Panggilannya siapa? Aiman. Oke, kayak Hotel 55 Aiman. Oke, silakan. Nah, jadi saya mau bertanya, kan Bapak lulusan ya dibilang sangat bagus sekali. Nah, apakah saya sebagai orang biasa, penghasilan orang tua biasa, apakah bisa seperti Bapak? Tetapi itu dari nol, karena saya menyadari ilmu saya itu masih sangat baik, bahasa sininya cacat. Ya, oke. Terima kasih Mas Iman. Kita lanjutkan ke sana atau kita tanya nanti. Oh sini ya, sini ya. Mic-nya tolong Mas Iman. Ayo berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sucianto dari. Panggilannya siapa? Arif. Arif. Oh iya Bapak. Arif. Saya ingin bertanya Pak, kalau misalnya kita seperti Bapak, terus kita udah sukses atau ini apa tanggungannya Pak? Apa? Besar gitu Pak. Gimana? Resiko apa? Misalnya kita Iya. Mic-nya nggak ada masalah, ya masalah suara kamu. Iya. misalnya ya Pak, misalnya saya sukses, saya misalnya saya sukses, terus saya udah kemana-mana gitu. Jadi saya sudah kemana-mana, sudah berkumpul sama orang-orang luar yang berkepentingan juga. Apa ada resiko juga gitu? Oke, ya. Terima kasih Mas Arif ya. Resiko kalau kita banyak kenalan orang-orang di luar macam-macam mikrofonnya. Sekarang dari Putri, siapa yang ngajak Putri? Ya, nanti giliran ya Pak. Berdiri, biar dilihat semuanya. Coba berdiri. Kenalkan namanya sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nurul Azizah, 11 agama biasa dipanggil Azizah. Azizah, ya. Silakan Azizah. Tips dulu ketika Bapak sekolah untuk kuliah ke luar negeri saja. Itu aja? Iya, selain Azizah silakan tadi ya sebelahnya. Berdiri. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilha Asfia. Saya biasa dipanggil Ilha atau Asfia Asfia. dari kelas 12
Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya ketika saya memiliki bakat tetapi tidak direstui orang tua, tetapi saya ingin tetap menggapainya, itu bagaimana caranya? Oke, berarti harus berubah pura-pura. Terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya siapa yang pertanyaan dari Putri? Ya, siapa lagi? Hilang. Ya di belakang, ayo kasih mic tuh. Kasih, ya. Ya. Baik, tanya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Arindia dari kelas 12 IPS 1. Pertanyaan saya, bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Ya. Oke. Itu aja pertanyaannya. Iya. Oke, ada yang lain nggak nih? Ini nggak ada. Di luar, Pak, yang di luar ada yang bertanya nggak? Yang di luar ada yang bertanya nggak nih? Hah? Mana tadi? Harus berani. Kenapa ya? Padahal tadi begini juga pada takut ya, cuma tanya doang. Yang pojok sana tadi saya lihat dia bertanya, kasih mic-nya tuh yang pojok tuh. Nah itu dipaksa keluar ke situ ada yang tanya, nah, kasih mic-nya sana Pak. Tuh. Terus. Nah itu coba ke situ. Terus. Yang pegang mic ya, saya doakan nanti bisa studi luar negeri. Iya. Yang berani menangkap peluang itu, ya langsung berdiri. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya itu memang ada error dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ilani, biasa dipanggil Ipa, dari kelas 11 IPA. Pertanyaan saya, apakah ketika mengikuti tes untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri harus menguasai bahasa Inggris, dan bahasa Inggris itu harus aksen Amerika atau British? Pertanyaannya banyak ya. Semoga bisa mewakili yang lain. Gak usah saling tunjuk, yang tunjuk tak tunjuk aja nanti ya. Iya, gak usah. Kalau Anda mau bertanya, tanya aja. Jangan sampai tadi saya sebetulnya mau tanya begitu. Sebetulnya bukan pertanyaan yang penting. Yang penting adalah kemauan dan keberanian Anda pegang mic, berdiri di depan forum. Itu melatih leadership Anda. Ya benar. Besok nanti Anda itu juga akan meluang. Emang sampai Anda semua ini mau terus seperti ini, siswa-siswi? Enggak. Saya itu kan sudah mengalami hidup seperti Anda. I have been through the process just like you. Dulu seperti Anda, saya sini. Anda beruntung. Dulu belum ada saya SMA, SMP didatangkan orang. Kalau di luar negeri motivasi nggak ada. Yang ada ya paling peringatan tulis, pertanyaan biasa begitu ya. Tetapi poin saya adalah kesempatan ketika Anda seperti ini gunakan sesuai dengan jenjang umur Anda, yaitu latihan untuk apa tadi? Dewasa, berpikir, leadership, berani bertanya. Mungkin pertanyaannya tadi agak belepotan, kadang bingung dan segala apa itu jam terbang, butuh waktu. Tetapi ketika Anda tidak gunakan momentum itu, nanti Anda melewati proses kehidupan dan Anda tidak mengalami proses itu sehingga tahu-tahu Anda udah tua tapi nggak bisa apa-apa. Kalau Anda mau menjadi leaders, since young, saya kepingin semuanya Anda itu berani tampil, pegang mic, karena besok Anda itu akan di masyarakat, tugas di masyarakat. Menggantikan saya ini berguru semua, kepala sekolah. Saya menua, saya nggak ada, Anda menggantinya sunatullah. Anda itulah harus menjadi pemimpin yang terus menebarkan ajaran agama Islam rahmatan lil itu. Saya itu sadar betul bahwa saya hidup nggak selama-lamanya. Apalagi sekarang Gusti Allah itu ambil usia itu zigzag. Emang
Emang Anda garansi yang ada anak saya mau berani bertanya kalau udah kuliah, emang usia Anda sampai kuliah? I just want to know. It's not guarantee that your ages will be until the university. Siapa yang garansi bahwa usia Anda even besok itu masih hidup? So, apa namanya, umur Anda itu sangat singkat. Jangan gunakan usia yang sangat singkat untuk nakal, untuk hasut, apalagi untuk marah-marah, lazy, untuk ngomong-ngomong nggak perlu, untuk mengikuti budaya Barat yang negatif, hanya dandan, lazy. Anda tahu orang-orang Barat kenapa sukses? Anak-anak mudanya usia seperti ini, itu mereka giat sekali belajar. Kita bangsa Indonesia sengaja disuguhkan budaya pop Korea, budaya pop Amerika, tampilannya biar ini dinilai dari fisiknya, supaya apa? Anak muda kita, bangsa kita jatuh, dikirimkan narkoba, dikirimkan minum-minuman, budaya-budaya negatif. Tujuannya apa? Anda biar rusak, mereka jangan dikira mereka tidak ada ini, apa namanya, tidak ada masuk kolonialisasi baru, ya. Anda harus ingat, karena muda ini aset semuanya ini. Anak muda, kalau anak mudanya sudah lama seloyo, tidak agresif, maka jangan salahkan kalau kemudian 2045 Indonesia emas kita kalah, ya. Jadi Anda harus sadar betul Anda itu aset. Karena itu gunakan masa muda Anda untuk merubah diri Anda, karena masa ini akan cepat sekali. Saya pikir dulu SMA itu lama, tahu saya sudah alumni SMA, sekarang udah kasubir SMA udah tua, ya kan? Sekarang saya memotivasi Anda supaya sadar betul gunakan masa-masa SMA ini untuk, ya, gitu ya. Nanti setelah saya ini kan mungkin ada sesi yang lain, ada siapa lagi, ada pelajaran guru-guru, tolong Anda semangat. Kalaupun Anda tidak begitu semangat, jangan mempengaruhi yang lain atau sekolah ini yang punya cita-cita bagus untuk menjadi sekolah yang tidak baik gara-gara tampilan salah satu dari Anda. Karena setiap diri kita itu buta bagi ajaran agama Islam kita melalui madrasah As-Salafiyah ini, ya. Baik dan tidak sekolah itu kadang-kadang melalui satu dua orang ini, ya kan. Jadi Anda harus menjadi figur yang terbaik. Nah, saya mau menjawab dari pertanyaan tadi, ya. Banyak pertanyaan macam-macam, saya simpulkan aja. Bagaimana caranya Anda itu kepingin mendapatkan beasiswa? Bagaimana sih hubungan dengan mereka, apa nggak bahaya toh? Nah, untuk mendapatkan beasiswa itu memang harus pakainya bahasa Inggrisnya itu harus bagus, ya. Harus bagusnya bahasa Inggrisnya bagus. Kenapa banyak sekali orang-orang kita sekolahnya ke luar negeri tidak keluar lagi? Kenapa? Kenapa ke Australia, ke Amerika? Ya, kenapa? Karena world class education, ya. Karena mereka itu standarnya internasional. Pakainya bahasa Inggris, tapi bagaimana bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya ada standarnya, namanya kalau pakai di Australia sama Inggris itu IELTS. Kalau Amerika pakainya TOEFL. Standarnya sama tapi cara tesnya berbeda. Nanti Anda akan tahu sendiri, ya. Sekarang Anda harus improve kualitas bahasa Inggris Anda. Setidaknya Anda cinta, punya passion. Kalau bisa buatkan grup Inggris As-Salafiyah Club. Nah, gitu. Anda punya komitmen terhadap grup kecil Anda, As-Salafiyah English Club, untuk ngomongnya pakai bahasa Inggris. Cara bahasa Inggrisnya? Gurunya ada nggak di sini? Sekarang Bu, aku mau membuat As-Salafiyah English Club, tolong difasilitasi. Kita kepingin komitmen membentuk English Club As-Salafiyah. Dulunya biasa ngomong everyday English conversation. Yang kepingin ke Timur Tengah ada namanya Arabic Language Community, misalkan begitu, ya. Kepala sekolahnya kan alumni Al-Azhar. Anda harus punya itu. Bagaimana caranya? Saya mau dari keluarga nggak mampu, tapi gimana dan seterusnya ini? Anda harus husnuzon. Ana inda abdika dzunni. Saya itu tergantung persangkaan hambaku padaku. Jadi Anda harus optimistic, positive thinking. Karena sekarang beasiswa itu tidak lagi harus ke luar negeri. Kayak saya dulu, saya dan beberapa angkatan sebelum ada LPDP, kalau mau ke luar negeri, beasiswanya ada di luar negeri itu terbatas, kecil sekali. Akhirnya kompetisinya sangat ketat. Sekarang ada LPDP,
Ada beasiswa Indonesia Bangkit di Kementerian Agama yang ngelola kita dan banyak memberikan encourage justru terhadap keluarga-keluarga yang tidak mampu tetapi punya motivasi bu. Sekali lagi itu apa yang dapat saya sampaikan. Saya berdoa, saya tahu betul memang orang belajar itu tidak enak, pahit ya, pahit. Belajar diajari guru-guru, dikumpulkan diri pahit kayak minum jamu. Minum apa? Jamu itu kalau yang menyehatkan pahit apa manis? Pahit. Tapi besoknya Anda tubuhnya sehat. Sama seperti Anda sekarang itu sedang minum jamu, disekolahkan, dipondokkan supaya Anda besoknya punya masa depan yang baik, yang bagus ya. Saya doakan saja semoga alumni Madrasah As-Salafiyah Lungragi ini sukses semuanya. Bidini wal akhirat. Saya cukupkan karena saya harus siap-siap berangkat ke Bandung. Semoga di lain kali bisa bertemu lagi dan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Tadi ada yang tersinggung. Ada nggak yang tersinggung? Mohon maaf ya, saya canda doang ya. Jadi semoga Anda semua tetap semangat ya. Sekali lagi, Madrasah As-Salafiyah Lungragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Adib Abdul Somad M.Ag MA ED PKD. Terima kasih atas motivasinya untuk Bapak. Dan mungkin untuk siswa-siswi MA As-Salafiyah, mungkin ini adalah inspirasi ya, inspirasi yang langka di sini ya. Ini didatangkan juga dari Jakarta juga ya. Nah ini mungkin untuk siswa-siswi ini dapat motivasi yang sangat bagus ya. Mungkin dari kami ya, dari saya Pak Heri ya, ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah